Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan usaha dakwah sebagai maksud hidup kita yang sesungguhnya dengan menjadikan kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, inilah jalan hidupku, menjadi seseorang yang buat usaha dakwah dengan penuh keyakinan, dan ini juga menjadi jalan hidup bagi siapa saja yang mengikutiku. Maka ahli tafsir mengatakan, siapa saja yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah jalan hidup mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan usaha dakwah ini sebagai maksud hidup kita yang sesungguhnya. Maka seseorang yang menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia telah mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian dia menganggap bahwasanya maksud hidupnya adalah untuk menjadi seorang pengusaha ataupun untuk menjadi seorang petani, untuk menjalankan pemerintahan, ataupun untuk membuat tempat bekerja, pabrik-pabrik, kemudian untuk menjalankan pabrik-pabrik itu, maka ini adalah manusia-manusia yang bodoh dan mereka berada dalam tipu daya. Dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang memiliki pemahaman yang begitu rendah sekali dan memiliki pemahaman yang rusak. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan umat ini untuk melanjutkan, untuk menghidupkan kembali usaha yang pernah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seseorang yang menganggap maksud hidupnya adalah untuk menjadi seorang petani, maka dia pun buat usaha atas pertanian. Maksud dia buat usaha atas pertanian bagaimana supaya hasil dari pertaniannya ketika dia bisa panen nanti, baik itu sayur-sayuran, buah-buahan, berbagai macam bahan-bahan makanan, nanti hasil dari panen dia tersebut dia akan jual, kemudian hasil dari penjualan panennya itu dia akan mendapatkan uang. Dan dengan uang yang dia hasilkan, yang dia dapatkan, akan bisa memperbaiki kehidupannya. Dan seseorang pengusaha yang berusaha di dalam bidangnya, maksudnya adalah supaya dengan hasil usaha yang dia kerjakan, dia bisa mendapatkan harta dalam jumlah yang banyak. Kemudian dari harta yang dia dapatkan, maka akan bisa memperbaiki kehidupannya, dan sebagainya dan seterusnya. Akan tetapi usaha dakwah ini maksudnya adalah bagaimana supaya menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai maksud tujuan kita. Dari setiap gash ataupun jaulah yang kita kerjakan, dan dari setiap ta'lim yang kita kerjakan, dari setiap zikir yang kita kerjakan, dari setiap tilawat yang kita kerjakan, dan dari bayan yang kita buat, dan dari setiap apa saja yang kita kerjakan, maksud kita adalah yang pertama, maksud tujuan untuk diri saya sendiri. Maksud tujuan saya ini bagaimana menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai maksud tujuan saya sendiri. Kemudian bagaimana seluruh manusia di seluruh dunia mereka juga bisa menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai maksud tujuan mereka. Seseorang yang telah berusaha menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai maksud tujuannya, kemudian dia telah mendapatkan Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini telah mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dan seseorang yang buat usaha dengan sungguh-sungguh
kemudian dia berkorban dalam buat usahanya ini sampai mencapai puncak pengorbanan yang paling tinggi dalam usahanya, akan tetapi dia tidak menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai maksud tujuannya, maka orang seperti ini pada hari kiamat akan digulung di dalam azab lebih dahulu sebelum orang-orang kafir lagi diazab. Maka nanti pada hari kiamat ada seseorang yang ketika di dunia dia mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia ini akan dipanggil dan akan ditanya kepadanya bahwasanya kami telah memberikan kehidupan kepadamu. Maka dengan kehidupan yang telah kami berikan, apa yang kamu perbuat? Di mana kamu gunakan kehidupan yang telah kami berikan kepadamu? Maka orang itu menjawab, ya Allah, saya telah menggunakan kehidupan saya, berusaha sungguh-sungguh dan bersusah payah sehingga saya telah mengorbankan nyawa saya untukmu ya Allah. Maka bisa kita bayangkan berapa banyak orang-orang kafir yang telah terbunuh dari tangan seorang yang mati syahid ini dikarenakan semangatnya dalam untuk berjihad membela agama Allah Subhanahu wa taala, memerangi orang-orang kafir. Kalau dia ini buat usahanya dalam bentuk usaha dakwah dan tablik, maka dari kesungguhannya berapa banyak orang-orang yang telah mendapatkan hidayah disebabkan kesungguhannya dalam buat usaha dakwah dan tablik. Berapa banyak orang-orang yang telah terselamatkan disebabkan orang ini yang tadinya tinggal hanya berjarak sejengkal lagi akan masuk neraka, ataupun tinggal satu hasta lagi akan masuk neraka, tapi disebabkan bayan yang dia kerjakan dan disebabkan targhib yang dia berikan, maka orang tersebut telah bertaubat kepada Allah, sehingga yang tadinya mau masuk neraka akhirnya masuk ke dalam surga. Maka begitu besar pengorbanan dan begitu tinggi amal yang telah dia kerjakan semasa di dunia. Akan tetapi sangat disayangkan sekali di dalam amalnya dia tidak menjadikan Allah sebagai maksud tujuannya, sehingga diperintahkan kepada malaikat untuk menggulung orang yang mati syahid ini di jalan Allah ini, menggulungnya ke dalam azab sebelum orang-orang kafir diazab. Kenapa dia diazab lebih dahulu sebelum orang-orang kafir? Karena dia tidak menjadikan Allah sebagai maksudnya. Kemudian seseorang yang ketika di dunia dia belajar dan mengajarkan ilmu agama dengan semangat dan dengan penuh jazbah, setelah dia belajar mendapatkan ilmu, kemudian dia pun duduk mengajarkan ilmu yang dia dapatkan kepada orang-orang, sampai murid yang pernah belajar dengan orang ini ada di luar negeri sana, sampai ke luar negeri ada murid-muridnya di sana. Kemudian di dalam Pakistan sendiri ribuan, tidak terhitung berapa banyak murid-murid yang pernah belajar dengan orang ini. Dan setelah murid-muridnya tadi, baik yang di dalam negeri ataupun yang di luar negeri, setelah selesai belajar, mereka pun buat usaha untuk menyebarkan lagi ilmu di daerah mereka masing-masing, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Maka kalau kita bayangkan dengan usaha dan kesungguhan yang dia telah buat, berapa banyak orang-orang yang telah diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupannya, dan berapa banyak orang-orang telah mendapatkan ilmu, telah mendapatkan ta'lim disebabkan orang ini. Akan tetapi sangat disayangkan sekali, dari setiap apa saja yang dia kerjakan, belajar agama, mengajarkan agama, memberikan ceramah, memberikan targhib kepada orang lain, memberikan nasihat kepada orang-orang, dia tidak menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai maksud tujuannya dalam segala yang dia kerjakan, dan dia telah menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala maksud tujuannya atas setiap apa yang dia kerjakan. Maka orang-orang yang mendapatkan hidayah dari ta'limnya, dari tartibnya, dari dakwah orang ini yang belajar ilmu dan mengajarkan ilmu tadi, orang-orang pun telah masuk ke dalam surga, selamat dari azab. Tetapi sangat disayangkan, dia sendiri malah mendapatkan yang sebaliknya dari orang-orang. Demikian juga seseorang yang sangat dermawan, maka saking dermawannya ini orang,
Berapa banyak janda-janda yang tadinya menangis karena kesempitan hidup mereka, maka disebabkan kedermawanan orang ini, dia telah membantu mereka sehingga dengan asbab bantuan yang dia berikan telah menghilangkan tangisan-tangisan orang-orang yang mengalami kesempitan hidup. Dan berapa banyak anak-anak yatim yang tadinya mereka menangis karena kesempitan hidup, tapi disebabkan kedermawanan orang ini, disebabkan bantuan yang telah dia berikan, sehingga hilang kemiskinan dan kesempitan hidup dari anak-anak yatim. Dan berapa banyak orang-orang miskin yang mana mereka telah sampai kepada titik berputus asa disebabkan kemiskinan. Akan tetapi dengan keberkahan kedermawanan orang ini, seorang yang dermawan ini, sehingga dengan bantuan yang dia berikan kepada orang-orang miskin tadi telah merubah keputusasaan mereka menjadi satu harapan. Akan tetapi sangat disayangkan sekali, dia sendiri masuk ke dalam azab, masuk ke dalam neraka, disebabkan dengan setiap apa yang pernah dia kerjakan, dia tidak menjadikan Allah sebagai maksudnya di dalam itu. Dan setiap nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam, mereka telah berusaha pada setiap umatnya untuk menjadikan setiap orang di dalam umatnya ini supaya menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai maksud hidup mereka, maksud tujuan mereka. Kemudian sampai yang terakhir sekali, datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun telah buat usaha ke atas umatnya, yang mana inti dari setiap usaha yang beliau kerjakan adalah supaya bagaimana umat ini menjadikan Allah sebagai maksudnya. Kehidupan setiap nabi-nabi ini mengajarkan kepada seluruh manusia bahwasanya dalam setiap saat di kehidupan mereka, dalam setiap apa saja yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka, maksud tujuan mereka adalah untuk mendapatkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah untuk menyembelih anaknya. Maka beliau mengatakan, baiklah, karena anak ini bukan maksud saya. Maksud saya adalah untuk mendapatkan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau telah bersafar dari negeri Syam ke kota Mekkah. Kemudian membawa anaknya ke Mina. Kemudian beliau berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku mendapatkan perintah di dalam mimpiku, yang mana mimpi seorang nabi merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Aku mendapatkan perintah di dalam mimpiku untuk menyembelihmu. Maka apa pendapatmu mengenai hal ini? Maka anaknya pun Masya Allah, yang mana dari kecil sampai wafatnya terus mendapatkan pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Anaknya ketika itu yang masih kecil menjawab, "Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Jadi bapak dan anak yang masing-masing memiliki jazbah yang sama di dalam diri mereka. Bagaimana supaya Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka? Bagaimana saya supaya mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala walaupun saya harus menyembelih anak saya satu-satunya. Demikian juga dengan anaknya, untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala walaupun saya harus bersabar disembelih oleh bapak saya sendiri, saya akan kerjakan asal mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di belakang sana Hajar alaihissalam pun telah mengetahui bahwasanya maksud Ibrahim alaihissalam bertemu anaknya, membawa anaknya adalah untuk disembelih dan menyampaikan anaknya, menjumpakan anaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Hajar alaihissalam juga orang yang memiliki jazbah yang sama, yang mana maksud dan tujuannya adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan Allah Subhanahu wa taala.
Maka Hajar alaihissalam telah memberikan ta'lim, pelajaran yang begitu besar kepada seluruh manusia, khususnya wanita, bahwasanya anak satu-satunya seperti Ismail alaihissalam ini bisa dikorbankan dengan disembelih untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Anak satu-satunya yang paling dicintai tidak boleh menjadi penghalang untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka begitupun kehidupan setiap nabi-nabi mengajarkan kepada seluruh manusia bahwasanya setiap saat dalam kehidupan mereka, setiap pekerjaan yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka, maksudnya adalah bagaimana untuk mendapatkan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keridhaan Allah. Dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mentarbiyah sahabat-sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, sehingga sahabat-sahabat beliau pun menjadi orang-orang yang telah menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai maksudnya, sebagai tujuannya, sebagaimana para nabi-nabi. Maka setelah nabi-nabi, orang-orang yang telah menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai maksud tujuan mereka adalah jamaahnya sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan keberkahan ta'limnya Nabi, dikarenakan keberkahan tarbiyahnya Nabi, dikarenakan keberkahan sohbat mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga setiap orang di kalangan sahabat telah menjadikan Allah sebagai maksud hidup mereka, maksud tujuan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendapatkan kabar melalui wahyu mengenai kedatangan kafilahnya Abu Sufyan dan jumlah mereka. Maka beliau telah mendapatkan perintah untuk mencegat kafilahnya Abu Sufyan. Yang mana maksud Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah ini adalah untuk memberikan tarbiyah kepada iman-iman mereka, supaya segala sesuatu yang selain Allah ini keluar dari hati mereka dan hanya ada Allah saja di dalam hati mereka. Inilah tarbiyah iman yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keadaan pun berubah, yakni Abu Sufyan dan kafilahnya berhasil lolos. Maka sehingga jamaah sahabat yang kecil tadi harus menghadapi satu jamaah, satu tentara dalam jumlah yang sangat banyak dan dalam persenjataan dan peralatan perang yang kuat dan lengkap, yang mana kebutuhan makanan mereka lengkap. Demikian juga jumlah mereka 3 kali lipat melebihi jumlah para sahabat. Maka melihat situasi dan keadaan yang berubah, maka Nabi SAW pun bermusyawarah meminta pendapat daripada sahabat-sahabatnya. Maka sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu telah memberikan usulan, sahabat Umar radhiyallahu anhu telah memberikan usulan, yang mana inti dari usulan kedua sahabat ini adalah apa yang kamu perintahkan kami akan siap kerjakan. Kami siap mengerjakan sebagaimana yang engkau perintahkan ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW pun meminta pendapat sahabat-sahabat yang lain. Maka satu orang sahabat, Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu, seorang pemuka dari kaum Ansar, maka dengan penuh semangat beliau berdiri dan berkata di hadapan Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, lasna ka qaumi Musa an naqul idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun, bal naqul idhhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun." Ya Rasulullah, sesungguhnya kami tidak seperti kaum Musa alaihissalam, yang mana kaum Nabi Musa mereka sendiri yang meminta untuk berjihad, tetapi ketika datang waktunya untuk berperang, maka mereka mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah kalian, sesungguhnya kami ingin duduk di sini saja. Kami tidak akan mengatakan seperti itu. Bahkan kami akan mengatakan, ya Rasulullah, pergilah berperang dengan Tuhanmu
dan bawalah kami denganmu, supaya kami bisa ikut berperang melawan musuh dan mendapatkan pertolongan dari Allah. Ya Rasulullah, kami akan berdamai kepada setiap kaum yang engkau berdamai dengan mereka, dan kami akan berperang, kami akan memerangi setiap kaum yang engkau berperang dengan mereka. Ya Rasulullah, seandainya engkau memerintahkan kami untuk mengendarai kuda kami sekencang-kencangnya sampai ke Barqul Ghimat, maka kami pun akan melakukannya. Dan jika engkau memerintahkan kami untuk memasukkan kuda-kuda kami, kendaraan-kendaraan kami ke dalam lautan, kami pun akan mengerjakannya. Maka inti dari pendapat-pendapat baik itu dari kaum Muhajirin dan Ansar adalah supaya kita ini menjadikan Allah sebagai maksud kita. Apa yang dikehendaki oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita siap untuk menyempurnakannya dan melaksanakannya. Anak laki-laki yang paling tua Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Anak laki-laki Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu yang paling tua, Abdurrahman bin Abu Bakar, bercerita kepada bapaknya setelah peperangan Badar, yang mana ketika itu dia belum masuk Islam. Setelah peperangan Badar baru dia masuk Islam. Maka dia bercerita ketika di medan Badar, sesungguhnya aku telah mendapatkan kesempatan untuk bisa membunuhmu, tapi karena aku menganggap bahwasanya engkau ini adalah bapak kandungku, maka aku pun berpaling dan menuju ke arah yang lain supaya tidak membunuhmu. Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwasanya, ketahuilah sesungguhnya apabila ketika itu aku mendapatkan kesempatan untuk membunuhmu, maka aku tidak akan meninggalkanmu, aku tidak akan berpaling meninggalkanmu karena menganggapmu sebagai anakku, tapi aku akan mengharapkan supaya aku mendapatkan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Aku akan tebas lehermu ketika itu. Maka di peperangan Badar, berapa banyak sahabat-sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, khususnya dari kalangan Muhajirin, menghadapi tentara orang-orang Quraisy, sehingga dalam peperangan tersebut seorang anak membunuh bapaknya, dan sebagian lainnya harus membunuh anak kandungnya sendiri di dalam peperangan Badar, dan sebagian harus membunuh saudaranya sendiri, dan sebagian lagi harus membunuh pamannya sendiri, sehingga nanti pada hari kiamat mereka bisa mengatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sesungguhnya maksud dan tujuan kami adalah mendapatkan ridhamu, maksud dan tujuan kami adalah untuk menyenangkan engkau dan utusanmu, maksud dan tujuan kami adalah untuk menyempurnakan perintahmu dan perintah nabimu. Bukan maksud kami adalah kekeluargaan, bukan maksud kami adalah kekerabatan, bukan. Maka 70 orang kafir telah terbunuh dan 70 lagi menjadi tawanan. Kemudian mengenai 70 orang tawanan dari kafir Quraisy, ketika itu belum ada perintah apa-apa, belum ada wahyu yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang harus diperbuat kepada tawanan-tawanan. Maka kebiasaan yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk perkara-perkara ijtimaiyat, perkara masalah-masalah kebersamaan ini, apabila tidak turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tidak turun perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala, beliau akan bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya. Maka usulan pendapat dari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya Rasulullah, supaya ambil tebusan dari setiap tawanan, maka mereka, siapa yang bisa memberikan tebusan, maka mereka akan dilepaskan. Jadi niat Sayyidina Abu Bakar ini sangat mulia sekali. Maksudnya apa? Mengambil tebusan supaya untuk memberikan manfaat untuk orang-orang Islam. Kemudian ketika tawanan-tawanan ini dilepas, mungkin satu saat nanti mereka akan mendapatkan hidayah dan masuk Islam. Kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pun berdiri. Maka kalau orang-orang Patan ini mengatakan Sayyidina Umar ini narkabaca, jadi lelaki sejati, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maka beliau berkata, ya Rasulullah,
sesungguhnya Abbas ini adalah paman kandungmu ya Rasulullah, maka engkau penggal kepalanya dengan pedangmu sendiri. Kemudian Aqil bin Abi Thalib, ini adalah saudara kandungnya sahabat Ali bin Abi Thalib, maka perintahkanlah Ali bin Abi Thalib untuk memenggal saudaranya sendiri dengan pedangnya sendiri. Dan siapa saja di antara mereka yang ada kekerabatan dengan saya, serahkan mereka kepada saya akan penggal kepala mereka. Dan siapa saja yang punya hubungan kerabat dengan Sayyidina Abu Bakar, serahkan mereka kepada Sayyidina Abu Bakar, sehingga beliau sendiri akan memenggal mereka. Supaya nanti pada hari kiamat masing-masing kita bisa berkata di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sesungguhnya maksud dan tujuan kami yang sesungguhnya adalah Engkau. Maksud dan tujuan kami tidak ada selain apapun selain untuk mendapatkan Engkau. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maksud daripada diceritakan kisah ini adalah bagaimana supaya segala sesuatu yang ghairullah, selain Allah Subhanahu wa taala, itu keluar dari dalam hati kita, dan di hati kita ini hanya ada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan maksud kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja. Maksud kita adalah untuk membuat Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita. Maksud kita adalah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jika nyawa kami terkorbankan untuk mendapatkan ridha-Mu, untuk mendapatkan Engkau ya Allah, maka ini adalah kebahagiaan yang besar bagi kami. Ya Allah, jika seluruh harta kami binasa, seluruh harta kami habis untuk dalam mencari ridha-Mu ya Allah, maka ini adalah kebahagiaan kami yang sesungguhnya. Ya Allah, jika anak keturunan kami binasa dalam mencari ridha-Mu untuk mendapatkan keridhaan-Mu, maka inilah maksud tujuan kami, kebahagiaan kami yang sesungguhnya. Seorang sahabiah, Sayyidah Khansar radhiyallahu ta'ala anha, telah ikut ke peperangan Qadisiyah bersama dengan 4 orang anak laki-lakinya, yang mana Khansar radhiyallahu ta'ala anha adalah seorang sahabiah yang senang membaca syair-syair. Di zaman jahiliyah sebelum memeluk Islam, jadi seseorang telah membunuh saudara laki-lakinya, maka ketika itu wanita yang senang membaca syair ini pun mulai membaca syair untuk menampakkan kesedihan atas kehilangan saudaranya. Maka dari pagi dia mulai membaca syair-syair atas kematian, kehilangan saudaranya, sampai sore hari, terus dari pagi sampai sore tidak henti-hentinya membaca syair-syair. Kemudian sambil membaca syair-syair tersebut, dia sendiri pun menangis, dan orang-orang di sekelilingnya pun ikut menangis. Bahkan bukan hanya 1 hari, selama 1 tahun, setiap hari dari pagi sampai sore beliau terus membaca syair-syair atas kesedihannya, menampakkan kesedihannya karena kehilangan saudaranya. Kemudian Sayyidah Khansar radhiyallahu anha pun telah memeluk Islam. Kemudian maksudnya pun telah menjadi tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam sebelum peperangan Qadisiyah, beliau pun telah memanggil 4 orang anak laki-lakinya, telah mendudukkan mereka, telah memberi pemahaman kepada mereka, dan mengatakan kepada anak-anaknya, esok hari ketika api peperangan telah menyala dengan dahsyatnya, maka ketika itu kalian berempat maju masuk ke sana, kemudian korbankan nyawa kalian di sana, sehingga kalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalian syahid terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keempat-empatnya pun telah syahid di medan peperangan tersebut. Dan Sayyidah Khansar radhiyallahu anha, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya nanti pada hari kiamat dia akan dipanggil sebagai seorang ibu dari 4 orang yang mati syahid. Inilah yang dimaksud, yang dikatakan menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai maksud tujuan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua menjadi orang-orang yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai maksudnya. Dan di dalam setiap apa saja yang kita kerjakan, supaya di dalamnya hanya menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai maksud dan tujuan kita.
Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ini adalah tali-tali untuk mendapatkan ma'iyatullah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Yang mana agama yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah agama yang sangat sempurna. Segala sesuatunya sempurna, baik itu yang berhubungan berkaitan dengan akidah ataupun yang berhubungan dengan ibadah ataupun perintah-perintah yang berkaitan dengan muamalah dan perintah-perintah yang berkaitan dengan muasyarah, semuanya sempurna. Kemudian setiap hukum-hukum, perintah-perintah yang berkaitan dengan kenegaraan, bagaimana untuk menjalankan suatu kenegaraan, dan hukum-hukum yang berkaitan dengan pangkat ataupun jabatan ataupun kekuasaan, semuanya sempurna. Kemudian perintah-perintah yang berkaitan mengenai harta ghanimah itu juga sempurna. Jadi setiap keadaan yang terjadi, setiap kejadian-kejadian yang terjadi di masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat beliau, maka dalam setiap situasi dan keadaan, dalam setiap apa yang terjadi di masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat beliau, agama ini adalah agama yang telah sempurna diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada umatnya bagaimana untuk menyelesaikan setiap permasalahan dari semasa beliau hidup sampai hari kiamat. Maka kita tidak akan temui ada satu masalah tanpa ada jalan keluarnya di dalam agama ini. Begitu sempurnanya agama ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini. Maka ketika kita telah menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai maksud kita, maka setiap perintah Allah yang mana saja yang ditujukan kepada kita, baik itu yang berkaitan dengan muamalah ataupun muasyarah ataupun ibadah, dan apapun profesi yang kita jalankan ataupun apapun pangkat dan jabatan yang kita dapatkan dalam kehidupan ini, di dalam setiap bidang-bidang kehidupan kita ini, di dalam setiap profesi-profesi kita ini, di mana di situ ada perintah Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada kita, maka bagaimana kita berusaha untuk menyempurnakan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap saat dan keadaan yang ditujukan kepada kita dengan cara yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan niat hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan dengan menganggap bahwasanya ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dengan menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap amal tersebut, dalam setiap kita menyempurnakan perintah tersebut, maka dengan demikian kita akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita kerjakan seperti ini, yang mana tadinya kita ingin menjadikan Allah sebagai maksud kita, maka kita pun akan mencapai kepada maksud kita, akan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala sebagai maksud kita. Wattini wazzaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan bentuk rupa yang begitu sempurna kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia kekuatan akal untuk berfikir, dan Allah berikan kepada manusia kemampuan untuk berbicara. Jadi kemampuan Allah berikan akal kepada manusia, Allah berikan kemampuan manusia untuk berfikir. Ini Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada hewan-hewan selain manusia. Walaupun mereka diberi kekuatan yang banyak seperti singa. Singa Allah Subhanahu wa taala berikan dia kekuatan yang besar. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada singa ini kekuatan untuk berfikir. Contohnya apa? Contohnya ketika seekor singa tertusuk ranting pohon di kakinya, maka itu luka sampai berhari-hari, kemudian sampai keluar darah, keluar nanah, sampai busuk luka tersebut, maka tidak ada satupun baik singa jantan ataupun singa betina yang bisa menyembuhkan, yang bisa membersihkan luka dari kaki singa tersebut.
Nah, ini kekuatan berpikir hanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, tidak kepada hewan-hewan lainnya. Manusia yang memiliki kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya, dibandingkan dengan hewan-hewan. Akan tetapi manusia tidak bisa dipaksakan untuk menyempurnakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dipaksakan untuk beriman, dipaksakan untuk beramal. Maka bagaimana untuk menjadikan manusia ini menjadi orang yang bisa menyempurnakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala? Maka di dalam hadis disebutkan, ala inna fil jasadi lamudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalb. Di dalam diri manusia terdapat segumpal daging. Apabila gumpalan ini baik, maka seluruh anggota tubuh lainnya pun akan menjadi baik. Dan apabila gumpalan daging ini rusak, maka bagian anggota tubuh yang lainnya pun akan ikut menjadi rusak. Maka beliau bersabda, dengarkan baik-baik, bahwasanya gumpalan daging itu adalah hati. Manusia yang memiliki hati yang baik, maka dia tidak akan berbuat keburukan. Dan manusia yang memiliki hati yang buruk, hati yang rusak, maka dia tidak akan pernah bisa menjadi baik. Oleh karena itu, setiap nabi-nabi, awal mula usaha yang mereka usahakan, bahkan sampai kepada Nabi Muhammad SAW pun telah memulai usahanya daripada hati-hati manusia. Yang pertama diusahakan adalah hati-hati manusia. Dan apa yang diusahakan oleh setiap nabi-nabi ke atas hati-hati manusia, yakni mengeluarkan segala keyakinan-keyakinan yang salah yang ada di dalam hati manusia, dan berusaha bagaimana memasukkan keyakinan yang benar ke dalam hati manusia. Inilah usaha yang paling besar yang dilakukan oleh setiap nabi-nabi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yakin yang benar dan iman yang benar ini adalah menunjukkan baiknya hati seseorang. Dan kekufuran dan yakin yang salah ini adalah tanda-tanda rusaknya hati seseorang. Kemudian kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Nabi, kepada Rasulullah, ini adalah tanda baiknya hati seseorang. Kemudian kecintaan kepada selain Allah, selain Nabinya, ini adalah tanda buruknya hati seseorang. Dan cinta terhadap dunia dan tamak terhadap dunia, ini adalah pertanda rusaknya hati. Kemudian senantiasa mendahulukan kehidupan akhirat setiap saat dan keadaan, memikirkan bagaimana akhir kehidupannya di atas dunia ini. Setiap saat dan keadaan memikirkan bagaimana cara memberikan jawaban kepada malaikat mungkar nakir di dalam kubur. Dan setiap saat dan keadaan memikirkan bagaimana nasibnya ketika di dalam kubur nanti. Apakah dia termasuk orang-orang yang diberikan kain kafan dari surga dan dibukakan jendela-jendela surga sehingga tertiuplah angin-angin dari surga ke dalam kuburnya, ataupun dia termasuk dalam golongan yang sebaliknya yang akan diberikan kain kafan dari neraka, yang mana kuburnya akan dijadikan salah satu jurang dari jurang-jurang neraka, na'udzubillah. Maka kalau seseorang senantiasa memikirkan perkara ini, setiap saat dan keadaan dia merisaukan perkara ini, maka ini adalah pertanda baiknya hati seseorang. Maka orang-orang seperti ini pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam golongan la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Dia tidak akan merasakan ketakutan dan kekhawatiran sedikit pun pada hari itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dalam golongan ini. Maka orang ini akan diberikan naungan di bawah arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan akan disediakan untuknya mimbar-mimbar cahaya dan tumpukan-tumpukan kasturi, dan akan dibiarkan dia ini untuk memilih, baik dia kalau dia ingin duduk di atas mimbar-mimbar yang bercahaya sebagaimana raja-raja dan penguasa ketika di dunia, ataupun dia menghabiskan waktunya untuk berkeliling-keliling mengelilingi tumpukan-tumpukan kasturi. Dan dia akan mendapatkan kebahagiaan dengan bisa hadir di Telaga Kausar,
hadir di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan minuman langsung dari telaga Kausar, langsung dari tangan yang suci mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin seluruh nabi-nabi dan penutup seluruh nabi-nabi. Dan pada hari kiamat nanti ada sebagian orang yang akan diberikan catatan amalnya dengan tangan kiri. Dan ada sebagian orang yang diberikan catatan amalan dari belakangnya. Tidak diberikan dari depan tapi dari belakangnya, dan diberikan kepada tangan kirinya bukan pada tangannya. Maka mengenai orang-orang ini dalam Al-Qur'an disebutkan, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura. Adapun orang-orang yang mendapatkan catatan amalnya dari belakangnya, dari belakang punggungnya pada hari kiamat, maka orang seperti ini akan berteriak-teriak, celakalah saya, hancurlah saya, habislah saya. Kemudian bagaimana panasnya di hari kiamat, di akhirat nanti, seseorang pendosa yang mana otaknya akan mendidih karena kepanasan, sebagaimana air yang ada di dalam sebuah bejana, sebuah wadah yang diletakkan di atas api yang membara, maka api tersebut telah membuat air yang ada di dalamnya mendidih. Maka begitu juga otak-otak orang-orang yang berdosa nanti pada hari kiamat akan mendidih di padang mahsyar. Kemudian kekhawatiran, kegelisahan, dan kehinaan yang ada pada hari kiamat nanti, kemudian ketakutan yang ada di akhirat nanti. Allahu Akbar, kita memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu dahsyatnya pemandangan di akhirat nanti, sehingga sebagian orang mengira bahwasanya mereka sudah terlalu menderita dengan penderitaan yang ada di padang mahsyar. Sebagian mereka meminta kepada Allah, ya Allah, lemparkan saja kami ke neraka secepatnya sehingga kami bisa terlepas dari penderitaan ini semua. Karena mereka mengira bahwasanya mungkin azab yang ada di neraka tidak akan seberat yang sedang mereka saksikan sekarang di padang mahsyar. Kekhawatirannya, ketakutannya, kemudian panasnya yang ada di sana. Padahal api yang ada di dalam neraka panasnya itu adalah 70 kali lebih panas daripada api dunia. Kemudian ular dan kalajengking yang ada di dalamnya, ketika orang-orang yang berdosa di neraka setelah mereka selesai diazab, kemudian karena begitu kelaparan, menjerit-jerit kelaparan, namun ketika didatangkan makanan neraka kepada mereka, mereka pun makan makanan neraka, bukannya hilang rasa laparnya, bahkan bertambah azabnya. Kemudian setelah bertahun-tahun berteriak-teriak minta minum kehausan, namun ketika didatangkan diminumkan minuman dari neraka, bukannya hilang rasa hausnya, akan tetapi menambah azab untuk orang tersebut. Maka neraka ini adalah tempat yang di dalamnya manusia tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Sedangkan di surga ini adalah tempat yang di dalamnya manusia akan mendapatkan segala apa yang dia inginkan. Maka bagaimana dalam setiap hati kita ini ada senantiasa memikirkan akhirat, senantiasa memikirkan surga dan neraka. Surga yang mana di dalamnya ada kehidupan yang setelahnya tidak akan ada lagi kematian. Yang di dalamnya ada masa muda yang tidak akan pernah tua selama-lamanya. Di dalamnya berbagai macam kenikmatan dan tidak akan ditemukan kesulitan sedikit pun di dalamnya. Dan di dalamnya ada kesenangan yang setelahnya tidak akan ada kesusahan selama-lamanya. Dan di dalamnya ada sehat yang tidak akan pernah sakit untuk selama-lamanya. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tadda'un. Dan di dalam surga tersebut akan diberikan kepadamu apa yang terlintas di dalam hatimu, dan akan diberikan kepadamu apa-apa yang engkau minta. Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan inti daripada surga di dalam Al-Qur'an seperti ini. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat penutup dari cahaya
yakni cahaya penutup Allah Subhanahu wa taala akan angkat dan Allah akan hadir di hadapan mereka mengucapkan salam kepada penduduk-penduduk surga. Dan dia akan mendapatkan kehidupan yang penuh dengan kenikmatan di dalam surga. Maka seorang manusia yang dari hatinya sudah tidak ada lagi keyakinan-keyakinan terhadap selain Allah dan yakin kepada zat dan sifat Allah Subhanahu wa taala telah melekat di dalam hatinya, dan manusia yang di dalam hati-hati mereka hanya ada kecintaan terhadap harta dan kebendaan, cinta kepada tanah, cinta kepada pangkat, jabatan, dan kedudukan. Terkadang apabila seseorang sudah ikut usaha dakwah dan tabligh keluar 4 bulan, maka keinginannya terhadap jabatan-jabatan, pangkat-pangkat keduniaan ini hilang dari dalam hatinya. Akan tetapi setelah beberapa lama dia mulai bertawajuh dalam usaha dakwah dan tabligh, maka timbul di dalam hatinya kecintaan dan keinginan kepada jabatan-jabatan di dalam kerja dan usaha tabligh. Ada keinginan dari dalam hatinya supaya dijadikan syura di dalam musyawarah bulanan, supaya saya ini diputuskan untuk kasih bayan malam markas di Karachi, yang mana di sana yang hadir, majma' yang hadir setiap malam markas sampai 40.000 50.000 orang. Sehingga nanti setelah bayan 40.000 50.000 orang tadi akan menunjukkan jarinya ke arah saya. Ini dia Maulana Abdurrahman Sahab. Kemudian ketika amirnya meninggal ataupun amirnya sudah uzur, yang mana tidak ada lagi amir yang untuk menggantikan tempat posisi mereka, yang ada hanyalah syura. Kemudian dari kalangan syura-syura yang ditetapkan tadi, ada 3 orang 4 orang yang akan menjadi faisalah secara bergantian. Kemudian dia cari celah-celah, dia cari cara-cara bagaimana supaya nama saya masuk di antara salah satu yang menjadi faisalah nanti. Maka ini juga jangan sampai ada keinginan-keinginan di dalam hati kita untuk mendapatkan jabatan-jabatan di dalam tabligh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendidik sahabat-sahabat, mentarbiyah sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, sehingga di dalam diri-diri mereka pun sudah tidak ada lagi keinginan untuk mendapatkan jabatan-jabatan di dalam agama. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu suatu ketika bersafar dengan seseorang dari dusun, orang gunung. Maka setelah menjelang akhir-akhir safar mereka ketika akan berpisah, orang tersebut meminta kepada Sayyidina Abu Bakar, nasihatilah saya. Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan kepada orang dusun tadi, jangan sekali-kali kamu menjadi amir, ingin menjadi amir, diangkat menjadi amir walaupun hanya untuk 2 orang saja. Maka kemudian setelah wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu diangkat menjadi seorang khalifah, pemimpin umat Islam. Maka ketika orang dusun tadi mendengar kabar seperti ini, dia pun mengendarai untanya pergi ke kota menemui Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika bertemu maka dia bertanya, wahai Amirul Mukminin, apakah engkau masih ingat saya? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, tentu saya ingat dengan kamu. Kemudian orang dusun tadi mengatakan, apakah kamu ingat pernah menasihati saya? Tentu saya ingat, saya pernah menasihati kamu. Maka orang dusun itu mengatakan, orang gunung tadi mengatakan, waktu itu engkau menasihati saya jangan jadi amir, jangan sekali-kali pernah jadi amir walaupun hanya untuk 2 orang. Sedangkan saat ini engkau telah menjadi amir, menjadi pemimpin untuk seluruh umat. Kemudian Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu pun berusaha untuk memahamkan orang dusun, orang gunung tadi, bahwasanya memberikan kepahaman kepadanya bahwasanya saya ini menjadi khalifah karena terpaksa. Saya dijadikan terpaksa menjadi seorang pemimpin karena dijadikan oleh orang-orang Islam, orang dan beliau mengatakan, saya tidak pernah sekalipun berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, baik siang ataupun malam hari, 1 kali pun saya tidak pernah berdoa untuk dijadikan khalifah pengganti setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Demi Allah sekalipun saya tidak pernah berdoa kepada Allah. Nah, beginilah dahulu keadaan sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum. Begitu juga hari ini kita jangan sampai ada keinginan di dalam hati kita untuk mendapatkan jabatan-jabatan di dalam usaha dakwah tabligh.
bagaimana di dalam hati kita ini hanya ada Allah saja, tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Jadi saya hanya menginginkan Allah saja ada di dalam hati saya. Saya tidak menginginkan mimbar, saya tidak menginginkan kedudukan apapun di dalam tabligh. Dan saya tidak menginginkan sedikit pun tempat duduk syura musyawarah bulanan. Saya tidak ingin dijadikan amir di satu daerah, untuk satu wilayah, ataupun saya tidak ada keinginan untuk dijadikan faisalah. Jadi dalam usaha ini yang saya inginkan adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala gunakan saya untuk buat usaha ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala ridha dengan saya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada saya kedekatan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Firdaus. Dan pada hari kiamat nanti supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada saya hisab yang ringan. Ini saja yang saya inginkan. Saya tidak inginkan apa-apa selain ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana di dalam hati kita ini senantiasa memikirkan, merisaukan akhirat, dan sejauh mana dari dalam hati kita ini keluar keyakinan-keyakinan terhadap selain Allah, maka sejauh itu pula Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita untuk menyempurnakan segala perintah-perintahnya. Dan sejauh mana kita terus mendakwahkan perkara iman, kebesaran Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan memberikan pengaruh yang besar terhadap keimanan dan keyakinan kita. Maka kalau kita jarang buat dakwah ijtimai, karena ketika kita sedang keluar jarang sekali mendapat giliran untuk mendapat kesempatan untuk bayan dakwah secara ijtimai. Kadang-kadang di dalam satu jamaah hanya beberapa orang saja yang bisa bayan, dan kita yang tidak bisa bayan tidak pernah kebagian tugas bayan. Akan tetapi infiradi dakwah dalam setiap saat dan keadaan bisa kita kerjakan. Maka semakin banyak kita memberikan dakwah infiradi. Jadi semakin banyak kita sampaikan kepada orang-orang bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa. Selain Allah Subhanahu wa taala, tanpa izin Allah tidak bisa buat apa-apa. Maka dalam setiap kesempatan, setiap saat dan keadaan kita bisa buat dakwah infiradi sebanyak-banyaknya, lagi dan lagi. Maka kita buat infiradi dakwah ini dengan perasaan bahwasanya sayalah sebagai umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagai umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan perasaan bahwasanya saya bertanggung jawab untuk menjadikan seluruh manusia di seluruh dunia mengikuti cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saya merasa bertanggung jawab bagaimana seluruh manusia di seluruh dunia sampai hari kiamat mendapatkan hidayah. Maka tidak ada tempat yang kita datangi, baik di hutan ataupun di kota, di stasiun kereta, di terminal bus, di rumah gubuk ataupun rumah batu, kecuali kita sampaikan kepada orang-orang yang kita jumpai di setiap tempat itu bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang berkuasa. Selain Allah Subhanahu wa taala, tanpa kehendak Allah tidak bisa buat apa-apa. Dan dengan niat seperti ini dan dengan jazbah seperti ini, kita sampaikan pada siapa saja yang kita jumpai bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang berkuasa. Selain Allah tidak bisa buat apa-apa. Maka akan memberikan pengaruh kepada seluruh keyakinan-keyakinan yang salah yang ada di atas dunia ini. Kemudian kita sampaikan kepada 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang bahwasanya kebahagiaan itu tidak ada di dalam harta, pangkat dan jabatan. Dan kebahagiaan kita adalah bagaimana menyempurnakan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala dalam setiap saat dan keadaan dengan jazbah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dengan menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan dengan cara yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah kebahagiaan kita yang sesungguhnya. Nah, apabila kita buat dakwah seperti ini, maka akan memberikan pengaruh kepada seluruh keyakinan-keyakinan yang salah mengenai kebahagiaan ada di dalam harta, kebendaan, pangkat, jabatan yang hari ini sedang terjadi di seluruh dunia. Jadi walaupun
hanya beberapa orang saja yang buat jaulah di satu kampung desa yang kecil, tetapi jaulah mereka akan memberikan kesan, memberikan pengaruh ke seluruh alam. Maka sejauh mana kita berusaha berdakwah kepada orang-orang dan menjadikan orang yang kita dakwahkan tersebut menjadi orang-orang yang buat dakwah lagi kepada orang lain, maka dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuatan iman dan yakin pada diri kita. Dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemanisan iman kepada kita. Yang mana setelah mendapatkan kekuatan dan kemanisan iman tersebut, maka kita akan mudah menyempurnakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang tadinya berat untuk dilaksanakan. Dan kita pun akan mudah untuk melaksanakan segala perintah-perintah Allah yang di dalamnya tidak diperlukan susah payah ataupun mujahadah. Dan dengan kekuatan dan kemanisan iman yang kita dapatkan tadi, kita akan mudah untuk meninggalkan segala dosa-dosa yang mana jika dikerjakan dosa tersebut maka akan dirasakan kenikmatan oleh nafsul ammarah kita. Maka kita akan dimudahkan untuk meninggalkan dosa-dosa, meninggalkan perbuatan dosa seperti itu. Maka kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan segala macam dosa. Maka sejauh mana kita berusaha untuk buat dakwah sebanyak-banyaknya, maka sejauh itu pula Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita kekuatan dan kemanisan iman, yang dengannya akan memudahkan kita untuk menyempurnakan segala perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Dan inilah tali-tali ataupun jalan-jalan yang akan menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang mulia, sejauh mana salat kita ini benar, maka akan mempengaruhi kehidupan kita di luar salat. Apabila salat kita benar, maka kita akan mudah untuk menjalani kehidupan kita di luar salat sesuai dengan cara yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang dikerjakan dengan cara yang dicontohkan oleh kekasihnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan kepada kita keuntungan-keuntungan dalam setiap beramal. Maka maksud diadakannya halaqah-halaqah ta'lim fadail ini supaya di dalam hati kita ini ada kesan terhadap kalamullah, perkataan Allah, sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah setiap keuntungan yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang ada di balik setiap amal-amal, maka ketika amal itu ada di hadapan kita, maka kita tidak akan tenang sebelum menyempurnakan amal tersebut. Kemudian setiap ancaman yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di balik setiap keburukan ataupun kemungkaran, maka ketika satu saat kemungkaran itu ada di hadapan kita, maka hati kita begitu merasa ketakutan dengan ancaman-ancaman yang telah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sehingga kita pun tidak akan tahan untuk tinggal berlama-lama di hadapan kemungkaran tersebut, kita akan tinggalkan kemungkaran itu. Maka bagaimana kita berusaha mendudukkan diri kita sendiri di dalam halaqah ta'lim fadail dan mendudukkan seluruh umat orang lain di dalam halaqah ta'lim fadail. Maka jangan sampai ada satu rumah pun di mahalla kita, termasuk rumah kita, yang tidak ada halaqah ta'lim di dalamnya. Di samping amal-amal dakwah lainnya juga perlu dihidupkan. Kemudian setiap masjid-masjid di tempat kita, jangan sampai ada masjid yang tidak ada halaqah ta'lim fadailnya. Termasuk masjid kita, maka mesti ada halaqah ta'lim fadail di samping amal-amal dakwah lainnya. Maka sebagaimana dengan buat dakwah kemudian memperbaiki salat, seseorang akan mudah mengamalkan agama dengan sempurna, meninggalkan larangan Allah, menyempurnakan perintah Allah. Begitu juga dengan kita ini duduk di halaqah ta'lim fadail, maka akan menambah keyakinan di dalam hati kita
bahwasanya dengan melaksanakan menyempurnakan amal-amal ini kita akan mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan di akhirat. Kemudian subhanallah, ya Allah, sungguh zatmu adalah zat yang maha suci, walhamdulillah, dan sungguh segala puji-pujian hanya layak diperuntukkan untukmu. Wala ilaha illallah, dan tidak ada tujuan lain dalam hidup saya ini kecuali untuk mendapatkan keridhaanmu. Allahu Akbar, dan engkau adalah zat yang maha besar, yang mana kebesaranmu tidak akan bisa dijangkau oleh akal pikiran manusia. Tidak ada daya untuk menghindari dosa-dosa. La haula, tidak ada daya untuk menghindari dosa-dosa. Wala quwwata, tidak ada kekuatan untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan kecuali hanya dengan illa billahil aliyil azim, kecuali hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan maha agung. Maka kalimat-kalimat ini dalam sehari minimal 200 kali kita ucapkan dengan menghadirkan kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan dengan menghadirkan keagungan Allah di dalam hati kita, sehingga kita pun bisa menjadi orang-orang yang senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam sehari semalam minimal 200 kali kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menghadirkan kecintaan yang sepenuhnya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dengan membayangkan pengorbanan dan perjuangan yang telah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan mengingat jasa-jasa dan kebaikan-kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sekurang-kurangnya dalam sehari semalam kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menganggap diri kita ini adalah pendosa dan menganggap bahwasanya zat Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memberi pengampunan. Kemudian kita belajar doa-doa masnunah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk setiap saat dan keadaan kita hafalkan dan kita amalkan dan kita sempurnakan. Kemudian bagaimana kita berusaha menyempurnakan dan membaca tilawat Al-Quran. Maka zikir, tilawat, dan doa-doa masnunah dengan menjaga dan menyempurnakan perkara-perkara ini, maka akan menjadikan kita orang-orang yang merasa setiap saat dan keadaan Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita, Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Yang mana perkara ini adalah perkara yang akan memudahkan kita untuk mencegah kita dari dosa-dosa. Nah, ini adalah satu benteng yang sangat kuat ketika dalam diri seseorang ini merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan menghentikan dia ini dari dosa-dosa. Kemudian dengan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala tadi, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecintaan kepada Allah di dalam hati-hati kita. Ketika ada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita, akan memudahkan kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Innal mahabba liman yuhibbu muti'u. Maka ciri-ciri seseorang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, dia akan mentaati Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah. Maka kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan kita dapatkan apabila kita berzikir sebanyak-banyaknya. Maka untuk itu bagaimana kita menjaga dan menyempurnakan zikir-zikir kita. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kita untuk menyempurnakan perintah-perintahnya, dan Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kita untuk mencapai maksud. Dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan rasa takut kepada Allah di dalam hati kita, yang mana dengannya akan memudahkan kita untuk menghindarkan diri dari dosa-dosa. Maka mendakwahkan kalimah thayyibah, kemudian mengusahakan salat, kemudian menghidupkan halaqah-halaqah ta'lim fadail, kemudian memperbanyak zikir. Ini adalah amal-amal yang akan membantu memudahkan manusia untuk menyempurnakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan dosa-dosa dan meninggalkan hal-hal yang mungkar. Kemudian dengan akhlak yang baik ini akan menjaga agama dalam diri seseorang.
dan akan menjadikan segala kebaikan-kebaikannya menjadi kekal. Tapi kalau akhlaknya buruk, akhlaknya tidak baik, suka membicarakan keburukan orang lain, suka mengadu domba, dan suka menzalimi saudara-saudara muslim lainnya, dan suka merampas hak-hak saudara muslim lainnya, maka sebanyak mana kezaliman yang dia kerjakan, dan sebanyak mana hak orang lain yang dia ambil, yang dia rampas, maka ini akan menjadikan asbab habisnya amal-amal kebaikannya nanti di akhirat, sehingga ketika amal itu habis, sedangkan orang yang menuntut hak-hak mereka belum habis, maka keburukan-keburukan orang yang menuntut hak mereka itu akan ditimpakan ke atas orang tadi. Maka bagaimana kita senantiasa berusaha memperbaiki akhlak kita, berusaha menjadikan akhlak kita sebagaimana akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebagaimana yang disampaikan di awal-awal tadi, bahwasanya setiap apa saja yang kita kerjakan, apa saja yang kita lakukan, maksud kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja, tidak ada maksud lain selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kita berusaha untuk memasukkan keyakinan ke dalam hati kita, bahwasanya saya sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana saya bertanggung jawab untuk buat usaha bagaimana seluruh manusia di seluruh dunia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan agama dengan sempurna dalam kehidupannya, maka kita senantiasa berusaha untuk meyakinkan perkara ini dalam diri kita dan menyampaikan perkara ini kepada orang lain di seluruh dunia. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi untuk seluruh alam, kemudian sampai hari kiamat, untuk seluruh manusia di seluruh dunia sampai hari kiamat. Maka sebagaimana kenabian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk seluruh alam, dan yang mana kenabian beliau ini adalah kenabian sampai hari kiamat, maka demikian juga setiap orang yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia juga punya tugas dan tanggung jawab, dia juga punya kewajiban yang sama sebagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sekarang ini setan senantiasa berusaha untuk menghalangi kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mana tadinya di setiap hari jauhlah di tempat kita setelah bayan kita senantiasa tuliskan nama saya siap 40 hari, saya siap 4 bulan, saya siap 7 bulan, 1 tahun dan sebagainya. Kemudian ketika sampai di istima pun, maka bagaimana caranya? Syaitan ini senantiasa berusaha untuk menghalangi kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya semangat niat dari tempat kita, kemudian dia cari cara bagaimana supaya kita tidak hadir di dalam istima. Kemudian ketika walaupun kita sudah sampai dalam istima, dia cari lagi cara bagaimana supaya kita tidak jadi keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Caranya adalah menjadikan masalah-masalah yang kecil seolah-olah besar dan berat di hadapan kita, sehingga membuat kita berat untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, melemahkan niat kita untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai kita tidak jadi keluar di jalan Allah. Inilah setan, kerjanya setan seperti ini. Akan tetapi wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan cukup baginya. Cukup bagi kita Allah saja yang akan menjadi penjaga di rumah kita, yang akan menjaga rumah kita, keluarga kita. Cukup Allah saja bagi kita untuk menjaga pekerjaan, kesibukan yang kita tinggalkan. Maka kita tidak perlu khawatir atas perkara apapun, kita tidak perlu takut atas hal apapun. In tansurullaha yansurukum, orang yang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala pasti Allah berikan pertolongannya kepada orang itu. Kemudian setiap amal yang kita kerjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan lipatkan pahalanya, bukan hanya ratusan ribu bahkan sampai jutaan kali lipat. Kemudian
orang-orang yang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini ditulis di dalam takrirnya Maulana Yusuf rahmatullah alaih. Kita baca di sana bahwasanya doa-doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa-doa para nabi. Maka untuk itu jangan ada di antara kita yang masuk ke dalam tipu daya syaitan, dan jangan sampai kita meninggalkan niat-niat kita sebagaimana sebelum kita berangkat dari rumah tadi.